Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan kelompok 4 yang mana di sini kelompok 4 akan menjelaskan mengenai identifikasi anak dengan hambatan fisik dan motorik. Dan di kelompok 4 ada Salma Sabina Umroh, Auliana Azizah Pasha, Krisdian Ardi Setiawan, Syahwina Novitasari, dan Husna. Untuk penjelasan pertama, kita masuk ke definisi identifikasi yang akan dijelaskan oleh Salma Sabina Umroh. Silahkan Salma. Saya ingin menjelaskan identifikasi dengan hambatan fisik dan motorik. Anak dengan hambatan fisik dan motorik adalah proses mengenali atau menemukan. Kegiatan identifikasi adalah usaha atau menentukan strategi untuk mengajar melakukan layanan pendidikan anak tersebut. Identifikasi ini masih sederhana dan merupakan tahap awal yang masih bersifat global atau umum dibanding dengan asesmen yang sudah lebih detail. Tahapan ini menyangkut kompetensi dan personality. Identifikasi ini adalah menentukan atau menggolongkan apakah anak ini mengalami hambatan fisik dan motorik atau bukan. Terima kasih. Terima kasih kembali Salma Sabina. Penjelasan selanjutnya mengenai tujuan identifikasi akan dijelaskan oleh Auliana Azizah Pasha. Silahkan Auliana. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan identifikasi. Tujuan identifikasi adalah untuk menghimpun informasi yang lengkap mengenai kondisi anak. Menghimpun informasi apakah seorang anak mengalami kelainan dalam tumbuh kembangnya dibandingkan dengan anak-anak yang seusianya. Kegiatan identifikasi anak dengan hambatan motorik secara khusus bertujuan untuk 5 keperluan. Yang pertama adalah penjaringan atau screening. Screening atau penjaringan dilakukan terhadap semua anak yang diduga mengalami hambatan pada motoriknya. Pada proses ini, identifikasi berfungsi menandai anak mana yang mengalami gejala. Kemudian, bisa disimpulkan anak mana yang mengalami gangguan. Yang kedua, ada pengalih tanganan. Setelah dilakukan tahap screening atau penjaringan, selanjutnya anak-anak dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, anak yang tidak perlu dirujuk ke ahli atau tenaga profesional. Anak dapat ditangani oleh guru dalam bentuk layanan pembelajaran yang sesuai. Dan yang kedua, anak yang perlu dirujuk oleh para ahli, seperti psikolog, dokter, dan terapis. Setelah dilakukan rujukan, anak baru bisa ditangani oleh guru. Dan yang ketiga, ada klasifikasi. Klasifikasi dilakukan untuk memilah-milah mana anak dengan hambatan motorik yang memerlukan penanganan lebih lanjut dan anak mana yang langsung dapat mengikuti pelayanan pendidikan khusus di kelas reguler. Yang keempat yaitu perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran bertujuan untuk keperluan penyusunan program pengajaran individual atau bisa disingkat PPI. Pada tahap ini, kegiatan identifikasi bertujuan untuk keperluan penyusunan program pembelajaran yang diindividualisasikan atau perorangan. Hasil dari setiap jenis tingkat kelainan anak dengan hambatan memerlukan program belajar yang beda satu sama lain. Nah, yang terakhir ada pemantauan kemampuan belajar. Kemampuan belajar perlu dipantau untuk mengetahui apakah program pembelajaran yang diberikan berhasil atau tidak. Apabila dalam kurun waktu tertentu anak tidak mengalami kemajuan, maka perlu dilihat kembali apakah diagnosis yang kita buat tepat atau tidak. Dengan 5 tujuan khusus yang sudah saya sebutkan tadi, identifikasi perlu dilakukan secara terus-menerus oleh guru, dan jika perlu dapat meminta bantuan atau bekerja sama dengan tenaga profesional yang terkait. Baik, terima kasih Pasha atas penjelasannya.
Penjelasan selanjutnya mengenai sasaran identifikasi akan dijelaskan oleh Krisdian Ardi Setiawan. Silahkan Krisdian. Sasaran identifikasi. Sasaran identifikasi terbagi menjadi dua macam, yaitu sasaran secara umum dan sasaran secara khusus atau operasional. Sasaran secara umum meliputi 1. Anak usia prasekolah, 2. Anak usia sekolah dasar. Sedangkan sasaran secara khusus 1. Anak yang sudah bersekolah SD, MI. 2. Anak yang akan masuk sekolah SD. 3. Anak yang belum atau tidak bersekolah karena orang tua dan jarak. 4. Anak yang drop out SD karena faktor akademik. Baik, terima kasih Krisdian. Penjelasan selanjutnya mengenai langkah-langkah identifikasi akan dijelaskan oleh Husna. Silakan Husna. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah identifikasi. Untuk identifikasi pada anak usia sekolah yang belum bersekolah, perlu melakukan pendataan ke masyarakat sekitar untuk kerjasama dengan kepala desa atau lurah. Nah, berikutnya untuk anak-anak yang belum masuk dan menjadi siswa pada sekolah tertentu, identifikasi dilakukan untuk langkah-langkah yang pertama, menghimpun data anak. Pada tahap ini, guru akan mengumpulkan data anak sesuai dengan gejala yang dialaminya. Nah, yang kedua, menganalisis dan mengklasifikasi data. Tujuan dari langkah ini agar lebih mudah menemukan anak dengan hambatan fisik dan motorik yang memerlukan layanan pendidikan khusus. Nah, yang ketiga, mengadakan pertemuan konsultasi dengan kepala sekolah, di mana hasil pada analisis dan klasifikasi yang telah dibuat akan dilaporkan kepada kepala sekolah untuk mendapatkan saran. Yang keempat, mengadakan pertemuan khusus atau case conference. Kegiatan ini hendaknya dikoordinasikan dengan kepala sekolah. Setelah kegiatan ini dapat dikoordinasikan oleh kepala sekolah, selanjutnya data anak terhimpun dari seluruh kelas. Kepala sekolah dapat melibatkan yang pertama itu kepala sekolah itu sendiri, yang kedua dewan guru, yang ketiga orang tua atau wali siswa, yang keempat tenaga profesional terkait yang dimungkinkan. Yang kelima ada guru pembimbing khusus atau guru SLB jika memungkinkan. Nah, materi pertemuan khusus yaitu membicarakan tentang hasil identifikasi untuk mendapatkan tanggapan dan cara-cara pembacaan serta layanan pendidikan yang sesuai. Nah, jika guru mendapatkan seorang anak yang memiliki masalah perkembangan atau pembelajaran, maka harus dipertimbangkan ketika guru memantau kondisinya. Yang pertama itu kemajuan perkembangan yang bervariasi di antara anak-anak. Yang kedua ada perbedaan usia yang jauh di antara anak-anak di kelas yang sama. Yang ketiga, kinerja anak-anak dapat bervariasi dengan pengaturan yang berbeda. Komunikasi antara guru dan orang tua yang memungkinkan. Nah, langkah terakhir, langkah keempat, tindak lanjut kegiatan identifikasi pada anak dengan gangguan fisik dan motorik ini bertujuan agar dapat memberikan pelayanan pendidikan yang sesuai pada anak. Baik, terima kasih Husna. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai instrumen identifikasi atau teknik identifikasi akan saya jelaskan sendiri. Teknik identifikasi. Untuk identifikasi anak usia sekolah yang belum bersekolah, perlu melakukan pendataan ke masyarakat sekitar kerjasama dengan kepala desa atau lurah. Berikutnya, untuk anak-anak yang sudah bersekolah, mampu mendaftarkan diri atau melakukan pendataan sesuai dengan ketentuan yang pertama, menghimpun data tentang anak, menganalisis data dan mengklasifikasi data, mengadakan pertemuan konsultasi dengan kepala sekolah, mengadakan pertemuan kasus, dan melakukan tindak lanjut. Selain teknik identifikasi, ada juga yang dinamakan dengan instrumen identifikasi. Instrumen identifikasi dibagi menjadi dua, yaitu instrumen observasi dan instrumen wawancara. Instrumen observasi adalah metode yang dipakai seorang peneliti untuk mengamati perilaku atau situasi individu yang ingin diidentifikasi. Wawancara sendiri adalah teknik identifikasi dengan mewawancarai secara langsung orang terdekat atau pelaku-pelaku di dalam
identifikasi tersebut. Pada intinya, proses identifikasi adalah proses menemu-kenali untuk mencapai layanan pendidikan dengan asemen yang sesuai dengan anak tersebut. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami akan menampilkan video mengenai identifikasi anak dengan hambatan fisik cerebral palsy. Yang pertama itu anak akan menunjukkan benda berdasarkan ukuran. Ini kan ada dua gambar kan, yang satu, jadi coba tengok sekolah ya kan, di sini sama ini kan, mana gambarnya yang bentuknya sama? Ya apa materi itu? Nah ini gitu. Ukuran nggak? Terus yang kedua, ini medianya. Coba Rahmat, kita tengok ini kan ada dua gambar yang pertama. Ini gambar yang kedua. Jadi ini sama apa? Ya ini gambar. Mana yang gambarnya sama? Menggunakannya yang sama. Yang ini sama. Ya betul. Terus, nah yang ini lagi. Ini medianya. Nah di sini dalam media ini coba Rahmat tunjukkan yang mana yang lingkaran. Lingkaran yang mana? Yang ini. Terus yang kedua mana yang segitiga? Segitiga yang mana? Yang segitiga ya. Ah ya bisa. Selanjutnya yang persegi panjang yang mana? Betul. Terus belah ketupat. Ketupat tahu? Ya terima kasih Rahmat. Dadah Rahmat, dadah. Dadah.